Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan insyaallah kita akan memasuki hadis yang ke-30 dari kitab ini. Kata beliau rahimahullahu taala, Wan Humran rahimahullah anna Utsman radhiyallahu anhu da'a biwadu'in. Dari Humran radhiyallahu anhu bahwasanya Utsman, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu meminta air wudu. Jadi wadu dengan di fathah wawunya itu maknanya air wudu. Ya. Tapi kalau di dhamma wawunya itu bermakna perbuatan berwudu. Ya, jadi wudu itu artinya berwudu. Kalau wadu itu artinya air yang digunakan untuk berwudu. Nah, jadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta air untuk berwudu. Faghasala kaffaihi thalatha marrat. Maka beliau mencuci kedua tangannya, yaitu telapak tangannya sebanyak 3 kali. Tsumma madmadah. Kemudian beliau berkumur-kumur. Wastansyaqa, dan menghirup air yang disebut dengan istinsyaq. Wastanthara, dan menghembuskannya disebut dengan istinthar. Tsumma ghasala wajhahu thalatha marrat. Lalu beliau mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Tsumma ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi thalatha marrat. Kemudian beliau mencuci tangannya yang kanan sampai ke siku sebanyak 3 kali. Tsumma al-yusra mithla dzalik. Kemudian yang kiri seperti itu juga, yaitu 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sihi. Lalu beliau mengusap kepalanya. Tsumma ghasala rijlahul yumna ilal ka'baini thalatha marrat. Kemudian beliau mencuci kaki kanannya sampai ke mata kaki sebanyak 3 kali. Tsumma al-yusra mithla dzalik. Kemudian yang kiri seperti itu juga, yaitu 3 kali. Tsumma qala, lalu beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Lalu Utsman bin Affan berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Kata nahwa itu seperti, maksudnya mirip, tidak persis. Ya, tidak persis. Maksudnya kalau persis itu agak sulit. Ya, wudunya betul-betul persis. Ya, tapi maksudnya sama dengan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tata caranya seperti itu.
Ya. Kalau mithla, nah itu baru seperti betul-betul sama. Ya, persis. Nah, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Humran dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Humran ini adalah maula atau bekas budak Utsman bin Affan. Beliau menukil ya tata cara wudunya Utsman, dan Utsman berwudu seperti wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata para ulama bahwasanya hadis ini merupakan hadis yang paling sempurna, yang paling baik di dalam menerangkan tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ini hadis yang paling sempurna. Ya. Karena itu hadis-hadis setelahnya itu hanya penyempurna. Ya. Misalnya bagaimana cara mengusap kepala, ya, bagaimana menyela-nyelai rambut, jenggot, menyela-nyelai jari jemari, itu nanti akan dijelaskan di hadis-hadis setelahnya. Tapi itu hanya penyempurna. Adapun hadis yang paling bagus terkait dengan ya sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya Utsman bin Affan. Ya, hadisnya Utsman bin Affan di mana disebutkan beliau mencuci tangannya masing-masing 3 kali atau anggota wudunya masing-masing 3 kali. Ya. Dan ada juga hadis yang lain yang menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu hanya sekali saja. Jadi masing-masing anggota wudunya itu hanya dicuci atau diusap sekali. Ada juga yang 2 kali 2 kali. Ada juga yang 2 kali 2 kali. Dan ada juga yang 3 kali 3 kali. Inilah hadisnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Itu yang paling sempurna. Adapun lebih dari 3 kali maka itu tidak dibolehkan. Ya, itu tidak dibolehkan lebih dari 3 kali. Nah, kemudian di sini ya. Jadi dikatakan Wan Humran, dari Humran maula Utsman. Ya. Humran ini adalah bekas budak Utsman radhiyallahu anhu. Anna Utsman radhiyallahu anhu da'a, yakni ina fihi ma. Utsman bin Affan itu minta bejana yang berisi air. Ya, biwadu. Ya. Jadi wadu itu adalah air yang digunakan untuk berwudu. Ya. Beda dengan wudu. Kalau wudu itu artinya perbuatan berwudu. Nah, qal faghasala kaffaihi 3 marrat. Ya. Maka beliau mencuci ya tangannya sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Maksudnya ghasalal kaffaini ilal mirfaqaini 3 marrat. Maksudnya beliau mencuci tangannya sampai siku sebanyak 3 kali. Wa hadzal ghaslu sunnatun. Ya. Dan ya, cucian ini itu hukumnya sunnah. Ya. Itu hukumnya sunnah. Nah, jadi mencuci tangan di awal wudu itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Ya. Yakni ghaslul yadaini fi bidayatil wudu. Ya, sunnah. Yaitu mencuci tangan di awal wudu itu hukumnya sunnah. Ya. Karena di dalam Al-Qur'an itu hanya dikatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk salat maka cucilah wajah-wajah kalian. Langsung wajah diperintah. Tidak ada tangan, mencuci tangan.
Ya, langsung wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala, kemudian ya kaki. Ya, kemudian kaki. Tidak ada di dalam ayat mencuci tangan di awal. Ya. Karena itu datang dalam hadis disebutkan, maka itu adalah perbuatan yang sunnah. Ya, perbuatan yang sunnah, mencuci tangan di awal ya wudu. Nah, thumma madmada wastanshaqa wastanthara salasan. Ya. Kemudian Nabi SAW berkumur-kumur, kemudian istinsyaq dan istinthar. Istinsyaq artinya menghirup air, istinthar artinya menghembuskan air. Ya. Nah, dan di sini harus kita perhatikan bahwasanya as-sunnatu ayyakuna bi ghurfatin wahidah juz'un minha lil madmadah wal juz'u tsani lil istinsyaq. Ya. Sunnahnya adalah ya itu satu kali cidukan untuk berkumur-kumur sekaligus istinsyaq. Ya, jadi sebagiannya digunakan untuk berkumur-kumur dan sebagiannya lagi digunakan untuk beristinsyaq atau menghirup air. Ya. Laisal madmadatu ghurfatun wal istinsyaq ghurfatun. Ya, la. Ya. Jadi bukan ya satu kali cidukan untuk berkumur-kumur dan satu kali cidukan juga untuk menghirup air, tidak. Ya, tapi itu dilakukan sekaligus. Nah, karena itu diantara hal yang keliru atau kurang tepat, tidak ya mencocoki sunnah, itu ada orang yang berwudu, dia ambil air untuk berkumur-kumur. Setelah itu dia ambil lagi untuk ya menghirup air atau beristinsyaq. Padahal sebenarnya ya itu sekaligus. Ya, jadi langsung kita mengambil air untuk berkumur-kumur dan sekaligus beristinsyaq. Ya, sekaligus beristinsyaq. Jadi ini sekali dilakukan. Nah, dan berkumur-kumur ya dan juga beristinsyaq ini atau menghirup air ini itu juga hukumnya ya atau yang wajib itu satu kali. Yang wajib itu satu kali. Adapun 2 atau 3 kali itu hukumnya sunnah. Ya. Karena itu dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullahu taala, wa thabata 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu tamatmadha wastanshaqa marratan wahidah. Ya. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkumur-kumur dan beristinsyaq itu satu kali. Ya. Kama fi hadithi Abdullah bin Abbas, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wa thabata aidan marrataini itsnatain. Dan juga sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkumur-kumur dan beristinsyaq itu 2 kali. 2 kali. Ya. Kama fi hadis Abdullah ibn Zaid. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Zaid. Ya. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Zaid. Maka ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang wajib itu 1 kali. Adapun 2 atau 3 itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Apalagi kalau misalnya airnya sedikit. Ya, airnya sedikit. Itu kita hanya berkumur-kumur atau ya membasuh anggota wudu cukup sekali-sekali saja. Ya, tangan sekali, ya, wajah sekali. Nah, ini. Dan Nabi SAW itu adalah orang yang paling hemat ketika berwudu. Ya, jadi Nabi SAW adalah orang yang paling hemat ketika berwudu.
Ya. Demikian juga ketika beliau mandi. Nanti akan kita terangkan di pembahasan mandi, ya. Bahwasanya Nabi SAW itu ketika berwudu, itu beliau hanya berwudu 1 mud. Berapa itu 1 mud? Dua telapak tangan orang dewasa. Ya. Seperti ini. 2 telapak tangan orang dewasa yang dikumpulkan untuk menciduk air. Itu namanya 1 mud. Jadi Nabi SAW berwudu itu 1 mud. Dan mandi itu 1 sa' sampai 5 mud. 1 sa' itu 4 mud. 4 kali cidukan 2 telapak tangan orang dewasa. Itu yang dimaksud dengan 1 sa'. Iya. Sampai 5 mud. Iya. Sampai 5 mud. Atau 5 kali cidukan 2 telapak tangan orang dewasa. Dia biasa mandi begitu. Jadi mandinya hanya 5 mud. Ya, tidak cukup 5 timba. Ya. Nah ini. Ibu-ibu bagaimana mandinya? Ya. Bisa mandi 1 sa' saja. 4 mud. Ya. Dan itu mandi janabah. Ya. Itu mandi janabah. 1 sa'. Ya. Kita 1 ember tidak cukup. Ya, subhanallah. Tapi memang kita itu boros. Boros. Ya, apa buktinya boros? Banyak. Ya, penggunaan air. Termasuk diantara bukti nyata kalau kita boros itu adalah menyalakan AC baru pakai selimut. Ya, dah? Ya. Ya, menyalakan AC baru pakai selimut. Jazakallah khair. Kenapa Pak nyalakan AC kalau mau dipakai selimut? Harusnya kan tidak perlu. Iya. Ini borosnya kita. Ya. Nah, seringkali juga kita tinggalkan lampu menyala. Ya, Syalbani itu rahimahullah. Ya, Syalbani rahimahullah itu pernah ya disebutkan ya bahwasanya beliau menginap di hotel. Ya. Setelah beliau keluar dari kamar untuk satu keperluan, beliau matikan semua AC, ya, lampu apa, matikan. Ya. Maka pendampingnya mengatakan, "Oh, ini kan sudah dibayar hotelnya, kenapa dimatikan?" Ya, biar sudah dibayar. Ya, itu kan boros kalau tidak ini dimatikan. Ya. Coba kalau kita kan ya biar saja menyala gitu. Itu tadi sebenarnya. Ya, prinsipnya sudah dibayar. Ya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian berikutnya dikatakan di sini tsumma ghasala wajha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci wajahnya. Ya. Dan yang dimaksud dengan wajah ya, itu ada ukuran tinggi dan ada ukuran lebarnya. Ya. Apa ukuran tingginya? Mimmana biti sya'r ya ila dzaqn. Ya. Nah, dari tempat tumbuhnya rambut kebanyakan orang sampai jenggot, tempat tumbuhnya jenggot, ya, sampai dagu. Itu tingginya tempat tumbuhnya rambut kebanyakan orang. Jadi jangan diambil orang botak, ya. Orang botak kan di belakang tumbuhnya. Ya, ini kebanyakan orang, umumnya orang ya, dimaklumi, ya. Nah, dari situ sampai tempat tumbuhnya jenggot, itu tingginya, itu namanya wajah. Kemudian lebarnya wa minal uduni ilal udun aradan, ya, dari kuping ya atau telinga kanan ke telinga kiri itu lebarnya. Nah, itu yang dicuci kalau itu yang dibasuh kalau kita berwudu. Jadi dari atas ini ya samping ya sampai dagu itu yang dicuci atau dibasuh ketika berwudu. Ya, ketika berwudu. Nah, dan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Dan ini juga 3 kali hukumnya sunnah. Yang wajib 1 kali. Ya, sebagaimana tadi berkumur-kumur. Yang wajib 1 kali. Semakal kemudian beliau, ya, Utsman bin Affan, ya, tsumma ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi 3 marrat. Kemudian beliau mencuci mencuci tangannya yang kanan sampai ke
siku sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Ya. Dan 3 kali juga hukumnya sunnah, yang tambahan 2, 3. Yang wajib 1 kali. Nah, dan siku itu harus masuk. Harus masuk. Ya. Jadi ila di situ bermakna ma'ah. Ya, ila, huruf ila itu bermakna ma'ah. Maksudnya bersama. Ya. Karena ila juga itu bisa bermakna al-ghayah, tujuan, tidak masuk. Misalnya, tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah ya puasa sampai malam. Maksudnya hanya sampai malam saja, tidak masuk malamnya. Begitu terbenam matahari, sudah berbuka. Ya. Tapi di sini ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku. Ila di situ bermakna ma'ah. Maksudnya siku juga masuk, harus dicuci. Ya, karena itu tidak sah wudunya kalau sikunya tidak dicuci. Ya. Nah ini. Kemudian tsummal yusra mithla dzalik. Kemudian yang kiri seperti itu juga. Terkait dengan urutan kanan dan kiri, ya, mendahulukan yang kanan dengan kemudian yang kiri itu hukumnya sunnah. Ya. Jadi wat tartibu ya, yamin summa yasar sunnah. Ya, mengurutkan yang kanan kemudian yang kiri itu hukumnya sunnah. Wasaqa Ibnu Qudamah rahimahullah wa ghairuhu al-ijma' ala annahu sunnatun wa kadzalika Ibnu Rushd. Al-Imam Ibnu Qudamah dan juga Ibnu Rushd menukil kesepakatan bahwa mendahulukan yang kanan kemudian yang kiri itu hukumnya sunnah. Sehingga pertanyaan, kalau ada orang ya, dia berwudu, dia dahulukan tangan kirinya dulu baru tangan kanannya, sah wudunya? Ya, sah. Ya, sah wudunya. Dia cuci kaki kirinya dulu baru kaki kanannya, sah wudunya? Sah. Kenapa? Ya. Karena mendahulukan yang kanan itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Ya, jadi bukan wajib, bukan juga rukun. Ya, tapi itu hanya sunnah. Nah, karena itu dikatakan di sini, falau anna syakhsan ghasala yadahu al-yusra tsumma al-yumna jaiz. Kalau ada orang yang mencuci tangan kirinya dulu baru tangan kanannya, maka itu boleh. Ya, itu boleh. Nah, hanya saja Nabi SAW itu menyukai mendahulukan yang kanan. Mendahulukan yang kanan. Sebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu, kata Aisyah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyukai yang kanan ketika memakai sendal, ya, ketika bersisir, ya, ketika bertahara dan semua urusannya. Maksudnya semua urusan yang baik, jabat tangan, ya, memberi, menerima, ya, dan seterusnya dari hal-hal yang baik itu yang kanan didahulukan. Tapi hal-hal yang buruk maka yang didahulukan adalah yang kiri. Ya. Jadi kalau bersisir itu sisir bagian kanan dulu. Ya. Apalagi kalau misalnya rambutnya belah dua, nah? Ya, seperti rambutnya Nabi itu belah dua. Ya, makanya beliau sisir bagian yang kanan dulu. Ya. Nah, kalau kayak rambutnya antum enggak disisir ya. Ya. Ya, enggak ada yang bisa disisir. Ya. Taib. Jadi itu, ya. Jadi falau ghasala al-yasar qabla al-yamin ma fihi ba'sun. Ya. Kalau ada orang yang mencuci yang kiri kemudian yang kanan, tidak ada masalah. Lakin as-sunnah, akan tetapi sunnahnya adalah al-yamin summa al-yasar.
kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fi hadzal hadits Humran ya. Tapi kalau ya sunnahnya adalah yang kanan, kemudian yang kiri, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, yaitu hadis Humran. Nah, setelah itu summa masaha bi ra'sihi, lalu Utsman mengusap kepalanya. Ya. Mashur ra'si bil ijma' marratan wahidah. Ya. Mengusap kepala itu disepakati oleh para ulama hanya sekali saja. Ya, hanya sekali saja. Dan ini akan ada rinciannya atau cara mengusapnya di hadis yang berikutnya nanti. Ya. Di mana disebutkan bahwasanya beliau memulai dari depan ya, terus ke belakang ya. Nah, bunyi. Beliau mulai dari depan terus ke belakang sampai tengkuknya, kemudian beliau kembalikan ke depan lagi, lalu langsung turun ke telinganya. Satu kali saja, kepala langsung telinga ya. Jadi tidak dipukul-pukul ya. Ada orang berwudu pukul-pukul 3 kali ya, apa ya, dahinya pukul-pukul dahinya 3 kali. Setelah itu dia ambil lagi untuk telinganya 3 kali. Yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Ya enggak, langsung diusap. Ya, 1 kali saja. Nah, summa ghasala rijlahul yumna ilal ka'baini 3 marrat. Kemudian beliau mencuci kakinya yang kanan sampai mata kaki. Yang harus dicuci itu sampai mata kaki. Sebagaimana tadi tangan sampai siku. Ya. Dan itu beliau lakukan sebanyak 3 kali. Ya. Dan yang dimaksud dengan al-ka'b itu adalah al-fasilu baina mawdi'il qadam was-saq. Ya, al-ka'bu itu ya adalah pemisah antara kaki dengan ya dengan betis. Nah, saya kira dimaklumi, mata kaki. Ya. Mata kaki. Nah, itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dicuci sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, dan cucilah ya kaki-kaki kalian sampai ya mata kaki. Lalu kata Utsman, summa ra'aitu, atau Utsman berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Apa maksudnya? Qariban min hadza wa syabihan bihadzal wudu kama fa'altuhu lakum. Maksudnya mendekati ini, tidak persis, karena tidak bisa persis. Ya, tidak bisa persis. Jadi mendekati, mirip dengan wudunya Nabi SAW, kama fa'altuhu lakum, sebagaimana yang saya lakukan ini untuk kalian. Ya, dan sebenarnya ada ya kelanjutan hadis ini. Ada kelanjutan hadis ini. Nabi SAW bersabda setelah berwudu seperti wudu tadi, beliau mencuci kedua tangannya, ya. Setelah itu mencuci wajahnya 3 kali, kemudian mencuci tangannya sampai siku 3 kali, lalu ya mengusap kepalanya, ya, mengusap kepalanya sekali dengan telinganya, lalu mencuci kakinya 3 kali. Setelah itu Nabi SAW bersabda, man tawadda'a wudu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, tsumma shalla raka'atain, lalu dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu nafsahu fiha bi syai', ya, tidak membisikkan pada dirinya sesuatu, maksudnya dia khusyuk di dalam salatnya, illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi,
tidaklah dia lakukan hal tersebut kecuali dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini keutamaan ya berwudu lalu salat 2 rakaat, ya, maka salatnya atau dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam hadis ini ya terdapat beberapa faedah dan pelajaran, ya. Yang pertama, bahwasanya Utsman itu meminta air wudu, ya. Anna Utsman da'a biwadu'in. Utsman minta air wudu. Fihi dalalatun ala hirsis sahabah li ta'limi ghairihim ahkamul Islam. Ya. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu sangat bersemangat untuk mengajari orang lain tentang hukum-hukum Islam. Ya. Walam yaktasiru 'alal qawli faqat bal hatta 'alal fi'l. Ya. Di mana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu tidak mengajari hanya dengan ucapan saja, tapi beliau langsung praktekkan. Nah, ini menunjukkan semangatnya. Ya. Semangatnya. Kita kan kebanyakan ucapan saja. Ya, kurang praktek. Ya, kurang praktek. Utsman langsung beliau mempraktekkan. Ya. Lalu beliau menyebutkan bahwasanya ini wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi fa Utsman radhiyallahu anhu da'a biwadu'in bima wa yatawaddau amamahum. Jadi Utsman bin Affan minta air. Ya, minta air wudu. Kemudian beliau berwudu di depan mereka. Ya. Sebagaimana beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti itu. Wa hadza yadullu ala hirsis sahabati fi tablighi syariati lil ummah. Dan ini menunjukkan ya akan semangatnya para sahabat di dalam menyampaikan syariat ini kepada umat. Mereka sangat bersemangat untuk mengajari ya umat ini. Nah, ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, pada sabda atau pada hadis, faghasala kaffaihi thalatha marrat. Ya. Hadza yadullu ya ala ihtimamil Islami bin nadhafah. Ya. Jadi Nabi SAW mencuci ya tangannya sebanyak 3 kali. Demikian juga yang lainnya, tangan sampai siku 3 kali. Ini menunjukkan perhatian Islam terhadap kebersihan. Ya. Wala tajidu millatan wala syari'atan mithlal Islam. Ya. Engkau tidak akan menjumpai agama dan syariat seperti Islam. Seperti agama Islam. Ya. Subhanallah. Ya. Ini menunjukkan bagaimana ya, Islam itu betul-betul memperhatikan yang namanya kebersihan. Wa dzakara Syekhul Islam rahimahullah annal wudu'a min khasa'isi hadhil ummah. Ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya wudu itu adalah kekhususan umat ini. Ya.
Coba, ada wudhu di agama yang lain? Kan tidak ada. Ya. Hanya ya, di agama Islam saja. Ya. Tidak ada itu agak ini. Ya. Jangankan apa namanya yang seperti ini. Ya, istinja saja setelah buang air kecil itu tidak diperhatikan pada agama yang lain. Ya. Nah, hanya Islam yang begitu perhatian terhadap hal tersebut. Ya. Demikian juga masalah khitan. Ya. Itu tidak ditemukan. Ya, hanya pada agama ini saja. Subhanallah, menunjukkan perhatian yang besar. Nah, perhatian yang besar di dalam ya agama ini. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara faidah dari hadis ini bahwasanya ya, hadzal hadis ja'alahu al-muallif rahimahullah aslan fi bayani sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis ini dijadikan oleh penulis sebagai pokok dalam menjelaskan ya sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ba'dahu min al-ahadits wal riwayat mukammilatul lah. Adapun hadis-hadis setelahnya itu hanya penyempurna saja. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi bahwasanya hadis Utsman ini merupakan hadis pokok terkait dengan wudu dan ini yang paling sempurna menjelaskan tentang wudu. Kemudian faedah yang berikutnya, yang bagi lima yuridu ibadatan minal ibadat, ya, wa minha al-wudu wat taharah ay yasta'idda laha bi adawatiha li'alla yahtaja ila dalika asna'a adatiha. Ya, di asna'a adaiha. Hendaknya seorang itu kalau dia mau melakukan sebuah ibadah, ibadah apa saja, di antaranya adalah wudu, ya, atau taharah, hendaknya dia persiapkan semua yang dia butuhkan terlebih dahulu. Dia persiapkan sebelum ya dia melakukannya, supaya di tengah amalan tersebut dia tidak butuh lagi untuk ini saya mau ambil lagi ini saya mau, tidak. Jadi hendaknya dia persiapkan apa yang dia butuhkan. Ya, seperti tadi Utsman bin Affan, sebelum wudu dia minta ambilkan dulu airnya. Ya. Nah, termasuk juga ibadah yang lain yang membutuhkan apa perlengkapan. Ya, maka siapkan dulu semuanya. Setelah itu ya baru dikerjakan. Nah, kemudian faedah yang berikutnya, istihbabu ghaslil yadaini thalathan qabla idkhalihima fi ma'il wudu' indal wudu' wa huwa sunnatun bil ijma'. Dianjurkan untuk mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali sebelum memasukkannya atau mencelupkannya ke dalam air wudu. Ya. Ini disunnahkan sebelum mencelupkan ya tangan kita ke dalam air wudu, maka disunnahkan untuk mencucinya sebanyak 3 kali. Dan ini sunnah menurut kesepakatan. Tidak bunyi. Cek. Bunyi. Hah? Cek.
mengatakan boleh menelannya. Ya. Lalu hidup. Ya. Artinya kalau dia menelan sah wudunya? Sah. Ya. Tapi kalau berpuasa bakal. Ya. Nanti akan ada hadisnya. Wa balikul istinsyaq illa an takuna sha'ima. Bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air kecuali kalau kamu berpuasa. Ya. Jadi maksudnya ini bahwa kalau seorang itu menghirup air, itu dianjurkan dia hembuskan kembali, dia buang. Tapi kalau misalnya dia telan, iya, anggaplah dia telan misalnya, langsung masuk di tenggorokannya, kemudian dia telan, ya, cuma pedis itu, ya, sah wudunya, ya sah, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Nah, ya, kecuali kalau berpuasa ya batal puasanya. Nah, itu dihukumi minum. Nah, yang faedah yang lain istihbabut tasbih fi ghaslil wajhi wal madmadati wal istinsyaq wa ghaslil yadayn wal rijlain. Ya. Disunahkan ya 3 kali dalam mencuci wajah, ya, berkumur-kumur, menghirup air, mencuci tangan sampai siku. Fakullu hadhil a'dha yustahabut tahlithu fiha. Semua anggota wudhu ini dianjurkan 3 kali. Ya, dianjurkan 3 kali. Ya. Yang 1 kali hukumnya wajib, ya. 2 atau 3 maka itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Nah, kemudian wujub ghusl yadaini ma'al mirfaqain. Wajibnya mencuci tangan bersama siku. Wajib mencuci tangan dengan siku. Ya. Nah, yang berikutnya wujub mas'hur ras. Wajibnya mengusap kepala. Ya. Dan al-udhunan min musamma ras. Ya, kedua telinga itu masuk kepala, makanya satu paket dia. Ya, nah, satu paket. Ya, kemudian, ya, di sini juga ada faedah bahwasanya seorang itu ketika dia berwudu, ya, dia berwudu, maka hendaknya dia mendatangkan 3 perkara, menghadirkan pada dirinya 3 perkara. Iya, orang yang berwudu dan orang yang melakukan ibadah, bukan cuma wudu, ya. Orang yang melakukan wudu atau orang yang berwudu dan melakukan ibadah-ibadah yang lain, itu hendaknya dia menghadirkan 3 perkara. Ya. Yang kedua, yang pertama, hendaknya dia menghadirkan bahwasanya dia itu melakukan ketaatan. Dia sedang melakukan ketaatan sehingga dia besarkan ibadah tersebut dalam hatinya. Ini yang pertama. Dia besarkan ibadah tersebut di dalam hatinya. Ya. Yang kedua, ya, yang kedua yang harus dia hadirkan adalah at-taqarrubu ilallah. Ya, dia menghadirkan bahwasanya dia itu sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia berusaha untuk mencapai derajat muraqabah. Dia berusaha untuk mencapai derajat muraqabah. Ya, muraqabah itu artinya, iya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah, ya, al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ya, dia mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di sini Utsman, ya. Nah, ya. Kemudian faedah yang berikutnya adalah fihi at-ta'limu bil qawli wal fi'l. Di dalam hadis ini terdapat faedah mengajari dengan ucapan dan perbuatan. Ya, mengajar dengan ucapan dan perbuatan. Kemudian yang terakhir, ya, adalah fihi wujubu tartibi waslil a'dha wal muwalatu bainahuma. Ya, wajibnya berurutan di dalam mencuci anggota tubuh atau anggota wudhu dan mualah. Mualah itu artinya bersambung. Itu wajib. Ya, tidak boleh seorang berwudhu, ya, dia cuci tangannya sampai siku, kemudian dia cuci wajahnya, setelah itu dia cuci tangannya sampai siku, dia usap kepalanya, setelah itu dia minum kopi dulu, ya, duduk, ya, baru sebentar dia lanjutkan cuci kakinya. Ini tidak boleh, harus bersambung. Itu disebut dengan al-mualat, ya, al-mualat, bersambung di dalam, ya, mengerjakan perbuatan tersebut, ya, bersambung dalam mengerjakan perbuatan tersebut. Nah, wallahu ta'ala alam, mungkin ini yang bisa kita kaji kesempatan sore hari ini, ya. Jadi sekali lagi, siapa yang ingin, ya, siapa yang ingin mempelajari, ya, terkait dengan sifat wudhunya Nabi SAW yang paling sempurna, maka ini adalah, ya, hadis yang paling, ya, bagus terkait dengan hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.